Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik, bertemu lagi kita pada mata pelajaran seni budaya bersama Ibu Vivi Aresa. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai seni rupa, yang mana materi satunya adalah menyanyi dengan satu suara. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama, anak ibu mampu mengidentifikasi keragaman lagu dan musik daerah sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, anak ibu mampu mendeskripsikan keragaman lagu dan musik daerah. Yang ketiga, anak ibu mampu menyanyikan lagu daerah dengan berlatih vokal sesuai dengan gaya serta isi lagu. Yang keempat, anak ibu mampu mengkomunikasikan penampilan menyanyi lagu daerah secara lisan. Nah, menyanyi dengan satu suara disebut juga dengan unisono, yang artinya bernyanyi secara berkelompok dengan satu suara atau satu nada. Nah, lagu daerah yang merupakan warisan budaya Indonesia itu biasa dinyanyikan secara unisono. Nah, teknik yang biasa kita gunakan dalam bernyanyi unisono, yang pertama teknik vokal, dan yang kedua teknik pernapasan. Nah, teknik vokal ini adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Adapun unsur-unsur dalam teknik vokal, yang pertama adalah artikulasi, yang kedua frasering, yang ketiga intonasi. Kemudian teknik yang kedua adalah teknik pernapasan, yaitu teknik saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Ada 3 teknik pernapasannya, yang pertama pernapasan dada, yang kedua pernapasan perut, dan yang ketiga pernapasan diafragma. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu ya anak ibu. Teknik vokal. Yang pertama, artikulasi. Artinya adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jadi, kita harus jelas dalam pengucapan mana yang huruf vokal dan mana yang huruf konsonan. Kemudian yang kedua, frasering, yaitu aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kemudian yang ketiga, intonasi, yaitu tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jadi intonasi itu ada penekanan-penekanan dalam setiap kata yang diucapkan. Kemudian kita masuk pada teknik yang kedua, teknik pernapasan. Yang pertama, pernapasan dada itu bertujuan untuk menghasilkan nada-nada rendah. Nah, pernapasan dada ini dilakukan dengan cara mengisi udara dalam paru-paru bagian atas. Namun, pernapasan dada ini kurang efektif ya, Nah Ibu, untuk digunakan dalam bernyanyi. Kemudian yang kedua, pernapasan perut. Itu bertujuan untuk menghasilkan suara yang keras. Nah, pernapasan perut ini dilakukan dengan cara membuat perut berongga besar sehingga udara luar dapat masuk. Namun juga pernapasan perut ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan cepat letih. Kemudian yang ketiga, pernapasan diafragma. Itu bertujuan untuk menghasilkan suara yang murni dengan napas yang panjang. Nah, pernapasan ini paling cocok kita gunakan untuk bernyanyi karena dapat mengambil nafas sebanyak-banyaknya dan dapat mengeluarkan secara perlahan dan teratur. Nah, itu dia teknik yang biasa kita gunakan dalam bernyanyi unisono. Nah, Ibu rasa materi kita nggak banyak pada pertemuan kali ini, cukup 2 saja. Yang pertama, konsep dari unisono, kemudian teknik yang biasa kita gunakan dalam bernyanyi unisono. Kemudian yang terakhir, anak Ibu mengerjakan latihan
berdasarkan materi yang Ibu sampaikan tadi, yang mana Ibu minta anak Ibu menjelaskan hubungan teknik yang digunakan dengan mutu atau kualitas suara ketika bernyanyi. Nah, silakan anak Ibu buat di catatannya, kemudian dikirim melalui Google Classroom. Ya, anak Ibu. Sekian materi pertemuan kita. Sampai jumpa, anak Ibu.